Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi medan magnet bagian yang pertama bersama saya Dede Rustiawan Kusmana. Medan magnet bagian yang pertama. Nah, ini ada magnet di sekitarnya kita bisa melihat serbuk besi atau menggambarkan garis-garis gaya magnet. Jadi ada yang rapat, ada yang renggang. Yang rapat berarti medan magnetnya kuat, yang renggang berarti lemah ya. Nah, jadi medan magnet itu digambarkan berupa garis-garis gaya magnet yang arahnya dari kutub utara ke kutub selatan. Nah, atau di sekitar berarus juga terdapat garis-garis gaya magnet yang digambarkan seperti ini. Nah, kemudian waktu di SMP juga pernah mengenal istilah kaidah tangan kanan. Nah, baiklah, kita mulai. Apa itu medan magnet? Medan magnet adalah daerah atau ruang di sekitar magnet di mana magnet lain atau benda-benda lain dari bahan ferromagnetik mengalami gaya magnetik jika diletakkan dalam ruang tersebut. Medan magnet dapat ditimbulkan oleh magnet permanen ataupun dengan menggunakan arus listrik yang dikenal dengan elektromagnetik. Nah, medan magnet ini tidak dapat dilihat langsung, tetapi kita bisa menggunakan serbuk besi melihat jejak-jejak medan magnet yang disebut dengan garis-garis gaya magnetik. Garis-garis gaya magnetik selalu dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Nah, jadi digambarkan seperti ini. Ya. Jadi ini dari utara ke selatan. Ini kalau menggunakan serbuk besi. Nah, sehingga terjadilah kalau seperti ini dari utara ke selatan. Kalau utara dengan utara kan tolak menolak. Ini tarik menarik ya. Nah, kemudian waktu di SMP dulu pernah belajar tentang bagaimana cara membuat magnet. Ya. Jadi ada dua jenis magnet, ada magnet alam dan ada magnet buatan. Nah, berbagai cara digunakan untuk membuat magnet. Yang pertama dengan cara digosokkan, ya seperti ini, gunakan aliran arus listrik, ya. Nah ini dan dengan induksi atau influensi atau imbas, ya. Nah, sekarang kita hanya belajar khusus yaitu tentang pemagnetan yang dihasilkan dengan menggunakan arus listrik atau disebut dengan elektromagnetik. Baiklah, kita mulai membahas tentang medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Nah, elektromagnetik gejalanya pertama kali ditemukan oleh Hans Christian Ørsted, ya. Nah, jadi awalnya itu dia meletakkan kompas di sekitar kawat berarus, ternyata jarum kompasnya menyimpang. Kemudian kalau diletakkan kompas di sekitar kawat berarus, maka akan terdapat lintasan-lintasan kompas itu membentuk sebuah lingkaran. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kalau ada arus listriknya. Nah, jadi ini kalau tidak ada arus listriknya, gitu ya. Nah, jadi jarum kompas akan membentuk lingkaran seperti ini. Maka kemudian disimpulkanlah bahwa di sekitar kawat berarus terdapat medan magnet dengan garis-garis gaya magnetnya berupa lingkaran, gitu ya. Nah, dari percobaan Ørsted tadi dapat disimpulkan bahwa di sekitar kawat berarus terdapat medan magnetik. Arah medan magnetik tergantung pada arah arus listrik yang melalui kawat. Nah, kemudian untuk memudahkan menentukan arah garis gaya magnet, maka muncullah yang disebut dengan kaidah tangan kanan. Nah, seperti ini ya. Jadi, ibu jari menunjukkan arah arus dan 4 jari lain itu menunjukkan putaran garis gaya magnet. Nah, medan magnetnya sendiri merupakan garis singgung dari garis gaya magnet. Jadi nanti akan tegak lurus terhadap jari-jarinya. Nah, perhitungan
menentukan besarnya medan magnet di sekitar kawat berarus dilakukan diantaranya dengan menggunakan hukum Biot-Savart. Ya. Nah, jadi kalau menggunakan hukum Biot-Savart diturunkan seperti ini, bahwa medan magnet itu sebanding dengan kuat arus, ya, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Lalu kemudian diturunkan persamaannya seperti ini, ya, maka nanti diperoleh akhirnya seperti ini, bahwa B itu sama dengan μ0I per 4 pi A. Nah, itu kalau dari bagian yang atas saja, ya. Medan magnet di sini oleh kawat sekitar sini, ya, yang berarus I itu akan sama dengan μ0I per 4 pi A. Nah, tapi kan sebetulnya yang sebelah bawahnya juga ada, ya, dari Tahingga juga. Maka berarti kalau dari atas dan dari bawah itu dijumlahkan, nah, sehingga muncullah B totalnya menjadi μ0I per 2 pi A. Ya. Nah, μ0 disebut dengan permeabilitas udara atau ruang hampa, nilainya 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Kemudian I-nya adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, A-nya adalah jarak titik ke kawat, satuannya meter, dan B disebut dengan medan magnet atau induksi magnet, boleh, satuannya Weber per meter persegi atau disebut juga Tesla. Nah, jadi untuk kali ini kita hanya membahas satu rumus saja, yaitu medan magnet di sekitar kawat lurus panjang tak berhingga yang dirumuskan dengan rumus B sama dengan μ0I per 2 pi A. Nah, ini saja yang kita bahas, ya, penggunaan rumus ini. Nah, kemudian yang kedua, yang menentukan besarnya induksi magnet di suatu titik di sekitar kawat berarus juga kita bisa menggunakan hukum Ampere. Kalau hukum Ampere, nah, kalau ini ada kawat berarus, di sekitarnya nanti ada medan magnet melingkar, begitu ya. Nah, ini jaraknya A, ini satu titik P, medan magnet di titik tersebut adalah B. Nah, menggunakan rumus integral tertutup B ds itu sama dengan μ0 kali I. Nah, jadi kalau diintegralkan, nanti B-nya tetap, nanti ds-nya itu sama dengan panjang lintasan dari garis gaya magnet ini. Berarti berupa keliling lingkaran. Maka rumusnya adalah 2 pi A sama dengan μ0 I. Maka diperolehlah B-nya μ0 I per 2 pi A. Jadi menggunakan hukum Ampere maupun menggunakan hukum Biot-Savart, ya, kuat medan magnet di sekitar kawat berarus dirumuskan B sama dengan μ0 I per 2 pi. Ampere kita juga bisa menentukan besarnya medan magnet di sekitar kawat berarus, ya. Jadi ini kalau ada kawat berarus listrik, di sekitarnya ada medan magnet berupa lingkaran, garis-garis gayanya, maka kalau dia jaraknya A, sebuah titik dengan medan magnet B, nah berapa besarnya? Dari hukum Ampere dirumuskan seperti ini. Jadi integral tertutup B ds sama dengan μ0 kali I. Nah, jadi kalau diintegralkan B-nya tetap, cuma ds-nya menjadi S atau lintasannya. Lintasan medan magnet ini atau garis gaya magnet ini berupa lingkaran. Maka dituliskan di sini keliling lingkaran. 2 pi A sama dengan μ0 I. Ya, jadi B-nya diperoleh μ0 I per 2 pi A. Jadi rumusnya sama hasil akhirnya, ya. Nah, kemudian untuk menentukannya kita gunakan kaidah tangan kanan. Jadi ibu jari menunjukkan arah arus. Nanti kalau arah arusnya ke atas misalnya, lalu yang 4 jari lain ini melingkar, itu adalah arah medan magnet. Jadi ini adalah medan magnetnya berputar seperti ini, ya. Oke, baiklah kita lihat contoh soal nomor 1. Soal UMPTN tahun 1995, ya. Nah, kita lihat soalnya. Nah, di situ ada sebuah gambar. X dan Y adalah dua kawat yang dialiri arus yang sama. Jadi kalau tandanya titik, berarti arah arusnya keluar bidang gambar, ya, sama ini. Dot, ya, berarti keluar bidang gambar. Kalau tandanya silang,
berarti masuk bidang gambar. Ini arahnya sama, keluar dua-duanya. Nah, kemudian dengan arah menuju pembaca, nah sebutkannya arah menuju pembaca. Supaya tidak dipengaruhi oleh medan magnet, sebuah kompas harus diletakkan di titik yang mana, begitu ya. Oke, penyelesaiannya, perhatikan gambar di bawah ini ya. Nah, kita gunakan kaidah tangan kanan tadi, berarti garis gaya magnet di sekitar X ya. Nah, seperti ini arah putarannya dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Sementara arah medan magnet merupakan garis singgung garis gaya magnet. Nah, jadi ini untuk yang Y berarti putarannya seperti ini, garis gaya magnetnya. Nah, maka berarti yang 0 yang tidak berpengaruh ya, berarti ada di posisi titik 2. Kenapa? Karena dari yang sebelah kiri arahnya adalah ke atas, yang sebelah kanan arahnya ke bawah, dan jaraknya sama, berarti saling menghilangkan. Berarti di titik 2 medan magnetnya adalah 0, berarti kalau kompas disimpan di titik 2 berarti tidak dipengaruhi. Ya. Jadi kuat medan magnet yang bernilai 0 ada di posisi titik 2. Nah, kita lihat contoh nomor 2. Nah, di situ ada kawat berarus listrik. Nah, ini yang kawat A ini sebetulnya kawat AB ya. Nah, sejajar sumbu Y, ini. Kemudian arus listriknya dari menuju sumbu Y negatif berarti ke sana ya. Nah, induksi magnet titik di titik O arahnya kemana? Oke, kita gambarkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan tadi ya. Lalu kita gambarkan arah garis gayanya. Berarti kan putarannya seperti ini. Ya, karena arah arusnya masuk bidang gambar atau searah sumbu Y negatif, berarti putarannya seperti ini. Nah, berarti di titik O, arah medan magnetnya merupakan garis singgungnya. Berarti searah sumbu Z positif. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian nomor 3, ini soal UN tahun 2015 ya. Perhatikan faktor-faktor berikut. 1. Luas penampang kawat. 2. Arus yang mengalir dalam kawat. 3. Permeabilitas ruang hampa. 4. Konduktivitas kawat. Faktor yang mempengaruhi besarnya induksi magnet pada kawat penghantar. Nah, tadi dari hukum Biot-Savart maupun dari hukum Ampere ya. Nah, rumusan akhirnya diperoleh B itu adalah mu0I per 2πA. Nah, kemudian kita lihat luas penampang kawat ada enggak? Enggak ada luas di sini ya. Arus yang mengalir ada I. Permeabilitas berarti mu0 ada. Konduktivitas tidak ada. Yang ada adalah jarak ya. Nah, jadi yang betul hanya 2, yaitu nomor 2 dan nomor 3. 2 dan 3, maka jawabannya adalah yang C. Contoh nomor 4. Nah, oke, ini ada kawat berarus, ada titik P, jaraknya 4 cm, maka di titik P ini besarnya induksi magnet berapa dan arahnya kemana. Oke, kita gunakan rumus B sama dengan mu0I per 2πA. Masukkan angkanya ya. mu0 itu 4pi kali 10 pangkat min 7, I-nya 2 ampere, kemudian A-nya 4 cm dirubah dulu ke dalam meter, maka diperoleh hasilnya 1 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Kemana arahnya? Gunakan kaidah tangan kanan, maka kalau digambarkan, nah itu garis gaya magnetnya di sekitar kawat berarus. Nah, kalau gunakan kaidah tangan kanan berarti kan seperti ini putarannya, maka di titik P berarti arahnya pas masuk bidang gambar atau bidang kertas. Maka jawabannya yang E, 1 kali 10 pangkat min 5 Tesla masuk bidang kertas. Ya, contoh berikutnya nomor 5. Ini soal UMPTN tahun 96 ya. Oke, kita lihat gambarnya. Ada 2 kawat A dan B. Ya.
Nah, kemudian ada titik P, arus yang mengalir searah ke bawah dua-duanya dengan nilai arus yang sama, I1 sama dengan I2 sama dengan 20 ampere. Pertanyaannya, kalau titik P terletak di antara kedua kawat, jaraknya 2 cm dari kawat A, nah berarti medan magnetnya di titik P tersebut adalah berapa mili Tesla. Baiklah, kita lihat penyelesaiannya. B itu kan tadi mu 0 I per 2 pi A. Oke, dari kawat yang pertama jaraknya adalah 2 cm. Oke, kita masukkan ya ke dalam rumus ini. Maka diperoleh 2 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Oke, arahnya kemana? Ya, keluar bidang gambar. Nah, jadi kalau digambarkan begini. Nah, ya. Kemudian dari B, kawat B, jaraknya berarti menjadi 6 cm. Karena ini jarak antara kawatnya 8 cm. 6 cm dimasukkan nilainya, jadi diperoleh 2/3 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Kemana arahnya? Nah, kita lihat nih putaran garis gayanya, berarti pas masuk bidang gambar. Karena yang A keluar bidang gambar, kawat yang B medan magnetnya masuk bidang gambar, berlawanan arah, berarti diselisihkan. Ya, yang A nilainya lebih besar, jadi yang A dikurangi yang B. Maka diperoleh, ya, 2 dikurangi 2/3, jadi 4/3 kali 10 pangkat min 4 Tesla, jadi 0,13 mili Tesla. Nomor 6, ini soal UN tahun 2010. Ada 2 kawat. Nah, ini tegak lurus lah posisinya. Ini kawat arusnya sama dan jaraknya juga sama, titik Q ini. Maka induksi magnet di titik Q itu berapa nilainya dan kemana arahnya? Oke, penyelesaiannya kita gambar dulu. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, kita tentukan dulu dari kawat yang horizontal, arah medan magnetnya di titik Q adalah masuk bidang gambar. Sedangkan dari kawat yang vertikal, kita gunakan kaidah tangan kanan, berarti pas di titik Q adalah masuk bidang gambar juga. Maka karena sama, tinggal ditambahkan. Nah, atau B total sama dengan 2B. Karena jaraknya sama, kuat arusnya sama. Tinggal dimasukkan ke persamaan. Ya, jadi 2 kali mu 0 I per 2 pi A. Masukkan, I-nya akar 2 dan A-nya 2 cm. Jangan lupa di 2 ke meter. Maka diperolehlah 2 akar 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Masuk bidang kertas ya. Jawabannya D. Ya, kita lanjutkan contoh soal nomor 7, soal SPMB tahun 2005 ya. Nah, ini ada 3 kawat. Arusnya 2 ampere, 1 ampere dan 1 ampere. Di titik P medan magnetnya atau induksi magnetnya berapa besarnya dari ketiga kawat tersebut ya. Kita tentukan dulu arahnya kalau rumusnya tetap sama ya. Nah, ini B1 4pi kali 10. Jadi B1 4pi 10 pangkat min 7 kali 2 ampere per 2pi kali 4 cm ya. Ini kawat 1 berarti jaraknya 4 cm ke sini. Nah, nilainya 10 pangkat min 5 Tesla, arahnya kemana? Ya masuk bidang gambar, gunakan kaidah tangan kanan ya. Di titik P berarti masuk bidang gambar. Kemudian dari kawat yang kedua gunakan rumus yang sama. Ya, ini kawat yang kedua arusnya 1 ampere, jaraknya 2 cm, diperoleh 10 pangkat min 5 Tesla. Arah arusnya ke bawah, berarti di titik P arahnya keluar bidang gambar, arah medan magnetnya. Nah, B3 dari horizontal ya, ini jaraknya 2 cm, arusnya 1 ampere. Dimasukkan 10 pangkat min 5 Tesla, dan di titik P dari kawat berarus ini arahnya keluar bidang gambar setelah menggunakan kaidah tangan kanan. Ya, karena ada yang masuk, ada yang keluar dan keluar, berarti yang berbeda arah selisihkan ya. Nah, jadi gini kan. Berarti ini silang masuk, berarti kalau titik berarti keluar. Jadi ini misalnya minus aja lah. Minus 10 pangkat min 5 plus 10 pangkat min 5 plus 10 pangkat min 5. Jadi hasilnya 10 pangkat min 5 Tesla keluar bidang gambar ya. Ya, selanjutnya nomor 8. Nah, ini soal SIMAK UI tahun 2009 ya. Nah, 2 kawat sejajar J dan K
terpisah sejauh 4 cm dialiri arus berlawanan arah. Lalu diberi arus 2 ampere dan 4 ampere. Ya. Kawat J diletakkan sebelah kiri kawat K. Medan magnet di bidang itu yang dibentuk oleh kedua kawat. Ini diukur. Nah, besar medan magnet di bidang ini adalah berapa? Oke. Nah, penyelesaiannya kita gunakan rumus B mu 0 I per 2 pi A. Ya. Nah, kalau ini ada dua kawat, J dan K, arah arusnya berlawanan, masing-masing nilainya 2 ampere dan 4 ampere, jaraknya 4 cm. Begitu ya. Pernyataan 1. Nah, titiknya itu 1 cm di sebelah kanan kawat J. Nah, kira-kira begini. Ya, kita sebut titik P. Berarti dari K-nya 3 cm, dari J-nya 1 cm. Nah, tentukan dulu medan magnet di titik P-nya adalah dari kawat J, berarti kan masuk bidang gambar. Dari kawat K juga masuk bidang gambar, maka ditambahkan. Ya. Ini jaraknya 1 cm, ini jaraknya 3 cm. Arusnya 2 ampere dan 4 ampere. Maka diperoleh 6,7 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Itu yang pertama. Yang kedua, titiknya 8 cm di sebelah kanan kawat J. Berarti posisinya di sini. Ya. Dari J 8 cm, berarti dari K 4 cm. Nah, kemudian kita tuliskan BQ sama dengan. Nah, dari kawat J di titik Q kan arahnya masuk bidang gambar. Dari kawat K keluar bidang gambar. Lalu diselisihkan. Ya. Oke. Maka diperoleh 1,5 10 pangkat min 5 Tesla. Kemudian yang ketiga, titik tengah antara kedua kawat. Nah, misalnya kita sebut saja titik R, masing-masing berjarak 2 cm dari kawat J dan dari kawat K. Nah, dari kawat J arahnya masuk bidang gambar, dari kawat K arahnya juga masuk bidang gambar, maka dijumlahkan. Maka diperoleh 6 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Kemudian berikutnya ada titik S, 4 cm di kiri kawat J. Nah, ya. Maka dari kawat yang J arahnya keluar bidang gambar, dari kawat K arahnya masuk bidang gambar. Berarti diselisihkan. Ya. Maka diperolehlah hasilnya adalah 0. Berarti semuanya benar, dijawab E. Ya, contoh soal nomor 9. Ini soal SIMAK UI ya. Ada 3 kawat. I1, I2, I3 ya. Lalu di titik P ini diketahui medan magnetnya 4,5 kali 10 pangkat min 6 Tesla searah sumbu Y positif ya. Oke, diketahui jaraknya ini 10 cm, 5 cm, 5 cm. Berarti ini 10, ini ke sini 5, ini ke sini juga 5 ya. Maka kuat arus yang mengalir pada kawat I3 di sini itu sama dengan berapa dan kemana arahnya. Oke, penyelesaiannya ini bisa kita tuliskan bahwa B di titik P itu adalah min B1. Ya, jadi dari kawat 1 kan arahnya berarti searah sumbu Y negatif maksudnya. Dari kawat yang kedua ini ke atas berarti searah sumbu. Nah, gitu ya. Nah, supaya sama dengan 0, BP-nya jadi min B1 tambah B2 lalu ditambah B3. Nah, B3 bisa positif bisa negatif tidak tahu ya. Oke. Kalau dikeluarkan min 0 per 2 pi-nya jadi yang di dalam kurung tinggal I per A. Masukkan angkanya seperti ini ya. Nah, ini B totalnya. Lalu ini I1, ini I2, ini I3 nggak tahu. Ini jaraknya 10 cm, 5 cm, 5 cm. Ini samakan dulu penyebutnya, berarti ini kali 2, ini kali 2 ya. Maka diperoleh seperti ini. Nah, oke. Lalu diperolehlah 2,25 sama dengan min 3 plus 4 plus 2I3. 2I3 1,25, berarti I3-nya adalah 0,625. Oke. Nah, ini
B totalnya arahnya ke atas, ke sumbu Y positif. Itu ya. Berarti ini B3-nya. 3-nya positif, berarti B-nya juga positif. Berarti searah sumbu Y positif. Nah, jadi kalau digambarkan, ini B3-nya searah sumbu Y positif. Ya, berarti arah arusnya adalah searah sumbu Z positif. Ya, I3-nya 0,625 ampere. Nah, positif ya, karena I3-nya positif berarti B3-nya searah sumbu Y positif juga. Berarti, nah ini garis gaya magnetnya. Oke, kita gunakan kaidah tangan kanan, berarti I-nya searah sumbu Z positif ya. Jadi jawabannya adalah B, 0,625 ampere searah sumbu Z positif. Ya, contoh soal nomor 10. Nah, jadi ada dua kawat berarus 2 ampere dan 5 ampere, jaraknya 21 cm satu sama lain. Tentukanlah letak suatu titik yang induksi magnetnya bernilai 0 dari kawat berarus 5 ampere. Nah, penyelesaiannya kita gambarkan dulu. Ya, ini ada, kalau arah arusnya sama, 2 ampere dan 5 ampere, arah arusnya sama, ya maka induksi magnet yang bernilai 0 pasti posisinya ada di antara kedua kawat tersebut ya. Nah, kalau ini jaraknya 21 cm, ini titik P. Oke, nah ini dari kawat pertama, arah garis gayanya seperti ini. Nah, jadi pasti titik P arahnya masuk bidang gambar, dari kawat yang kedua keluar bidang gambar ya. Supaya sama dengan 0 berarti harus sama B1 sama dengan B2. Kita masukkan ke persamaan, mu 0 I, mu 0 per 2 pi-nya coret, jadi tinggal I per A saja yang kita masukkan rumusnya ya. Oke, nah I-nya I1 2 ampere, I2 5 ampere. Nah, kalau ditanya A2, kalau ditanya A2 berarti A1-nya ganti jadi 21 min A2. Kali silang. Ya, 2A1 sama dengan 105 min 5A. 2A1, 2A2 sama dengan 105 min 5A2. Pindah ruas jadi 7A2, maka A2-nya adalah 105 dibagi 7, 15 cm ya. Kemudian nomor 11. Nah, ini sama sejajar tetapi arah arusnya berlawanan. Masing-masing 6 ampere dan 2 ampere, jaraknya 6 cm. Ditanya adalah induksi magnet yang bernilai 0 dari kawat berarus 2 ampere. Oke ya, kalau kita gambarkan, berarti kan B1 harus sama dengan B2 nanti ya. Sama rumusnya, cuman posisinya yang kita lihat. Nah, ini arah arusnya berlawanan. 6 ampere, 2 ampere. Lalu ini 6 cm. Maka yang nilainya 0, posisinya pasti ada di luar kedua kawat, atau sebelah kiri atau sebelah kanan. Lebih dekat ke kuat arus yang lebih kecil, berarti posisinya sebelah kanan kawat 2 ampere di sini. Ya, titik P yang nilainya 0, nanti B-nya di situ. Nah, ini dari kawat yang 6 ampere, begini kan kaidah tangan kanan ya. Arah medan magnetnya. Ini dari yang 2 ampere, berlawanan arah. Jadi nanti B1-nya harus sama dengan B2, berlawanan arah berarti nilainya sama dengan 0. Oke, kita masukkan angkanya. Nah, ini 6 ampere, jaraknya berarti ini 6 ditambah A2. Lalu ini 2 per A2. Ya, kali silang diperoleh 6A2 sama dengan 12 per 2A2. Jadi 4A2 12, berarti A2-nya adalah 3 cm. Ya, contoh soal nomor 12. Dua kawat panjang sejajar berjarak 10 cm dialiri arus listrik pada arah yang sama. Kawat pertama arusnya 9 ampere, kawat kedua adalah 16 ampere. Kuat medan magnet pada jarak 6 cm dari kawat pertama dan 8 cm dari kawat kedua adalah berapa Tesla? Oke. Nah, kalau ini posisi kawat yang pertama, arusnya kita sebut I1. Ini posisi kawat kedua, ya.
Nah, arusnya 16 ampere dan berjarak 10 cm. Oke, jadi kalau ini 10 cm, nah sekarang sebuah titik yang 6 cm dari kawat pertama dan 8 cm dari kawat kedua. Berarti posisinya di sini, nggak mungkin di sini. Ya kan? Di sini, di bawah atau di atasnya boleh. Jadi membentuk sebuah segitiga. Karena hubungannya kan ini 10, ini 6, ini 8, berarti ini saling tegak lurus di sini. Nah, jadi kalau ini kawat pertama, ini kawat yang kedua, arah arusnya sama, keluar bidang gambar. Nah, jadi kalau jaraknya 10, 6, dan 8 berarti membentuk sebuah segitiga. Ya. Nah, ini dari kawat pertama, ya arah arusnya keluar bidang gambar, ini arah garis gaya magnetnya. Berarti di titik P, nah, arah daripada medan magnetnya adalah sana, ya menuju I2, ya kita sebut sebagai B1. Kan? Nah, kemudian dari kawat yang kedua, berarti ini putaran garis gayanya. Nah, karena arah arusnya keluar bidang gambar, berarti arah medan magnetnya, putaran garis gayanya adalah berlawan arah jarum jam. Ya. Berarti di titik P, arah medan magnetnya merupakan garis singgung garis gaya magnetnya saling tegak lurus, seperti ini, lalu kemudian dicari resultan. Nah, inilah B total. Ya. Pertama kita tentukan dulu arah medan magnet dari kawat pertama. Gunakan kaidah tangan kanan, lalu di titik tersebut, ya arah medan magnetnya merupakan garis singgung garis gaya magnet. Nah, jadi ini arah B1-nya. Kemudian dari kawat kedua, berarti ini B2-nya. Saling tegak lurus, maka dicari resultannya. Nah, ini B totalnya. Oke, kita hitung. Maka penyelesaiannya B1 rumusnya minol I per 2 pi A, 1 ya. Masukkan angkanya, arusnya 9 ampere, jaraknya 6 cm. Diperoleh 3 kali 10 pangkat, min 5 Tesla. Dari kawat yang kedua, masukkan lagi, arusnya 16 ampere, dan jaraknya 8 cm. Diperoleh 4 kali 10 pangkat, min 5 Tesla. Maka B totalnya, karena saling tegak lurus, pakai rumus akar, B1 kuadrat tambah B2 kuadrat. Ya, ini kan hubungannya 3 dan 4 ya, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Jadi hasilnya akar 25 berarti 5. Ya, 5 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.